Pak, ada 121 nasabah Pak, dengan 179 polis. Nah, skema yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dari diskusi ini, mereka menawarkan penggantian 50% dari premi. Ya, Pak, ya. Kalau dari sisi nasabah, Pak Wadaktu minta 100% dari premi. Nah, dari pendalamannya Pak, ternyata dari premi-premi yang dibayar, ada nasabah-nasabah yang sudah pernah mengajukan klaim dan dibayar. Kemudian ada lagi nasabah-nasabah yang juga mengambil kesempatan bisa menarik dana tunai. Kemudian juga ada nasabah-nasabah yang sebenarnya sudah surrender dan sudah mendapatkan dana kesepakatan dari surrendernya ini. Kalau surrender ini biasanya pengembaliannya sesuai dengan jumlah premi, potong biaya-biaya, gitu Pak. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di Prudential, dari 121 nasabah, 38 itu telah diselesaikan, jumlahnya 60 polis. Preminya 3,9 miliar. Jumlah klaim yang pernah diperoleh manfaat oleh 38 nasabah dengan 60 polis ini, totalnya 127,5 miliar, 127,5 juta. Kemudian penarikan tunainya 772,6 juta. Sudah ada surrender 570,9 juta. Jadi dana setelah dikurangi manfaat-manfaat tadi dari premi yang sudah di store untuk yang telah diselesaikan ini ada 2,4 miliar. Jadi dana 2,4 miliar ini Pak sebenarnya sudah selesai nih pada waktu yang surrender tadi. Tapi perusahaan akan memberikan kebijakan Pak untuk memperhitungkan 50% daripada 2,4 ini. Ini yang masih ini yang sudah selesai ini artinya sudah sepakat untuk menerima usulan. Tapi masih ada juga yang pending dokumen dari nasabahnya, ada 7 nasabah dengan 13 polis, itu dana totalnya ada 397,2 miliar rupiah. 397,2 juta rupiah. Ya, jadi ini yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian yang keluhan yang tidak valid itu yang terbesar Pak. Ada 76 nasabah dengan 106 polis. Ini dana yang tersedianya sekitar 3 juta rupiah. 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. Dari premi yang dibayarkan 5,3 miliar. Nah ini yang progres sampai dengan 25 Januari di perusahaan Prudential. Kalau yang untuk yang pending dan keluhan tidak valid ini masih akan menindaklanjuti Pak. Ini sudah diadakan koordinasi dengan Pak Aris sebentar Pak, supaya ini nanti berulang ke yang slide berikutnya. Ya, pengertian keluhan tidak valid itu maksudnya apa ya? Jadi keluhannya itu tidak diterima Pak. Bahwa mereka komplain untuk dibayarkan kembali preminya dengan berbagai evaluasi bahwa tidak ada kesalahan di perusahaan asuransi, jadi tidak diterima Pak. Nah ini di samping itu kan dari 106 ini juga sudah menerima klaim, manfaat klaim, sudah pernah melakukan penarikan, kemudian juga sudah ada yang surrender gitu Pak ya. Nah, dengan memperhitungkan manfaat-manfaat yang sudah pernah diterima dan klaim yang premi yang sudah dibayar, perusahaan memperhitungkan kalau akan dibantu alokasi dananya ya sekitar 3 miliar. Walaupun ini sudah nggak ada di bukunya perusahaan ini Pak. Jadi makanya perusahaannya menawarkan kita consider dengan 50% dari ini. Jadi prosesnya itu sudah jalan Pak. Mereka-mereka yang tidak menyetujui ini hari ini pun sedang rapat juga, kita terus monitor Pak dengan LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk penyelesaiannya bagaimana dengan perusahaan asuransi. Nah LAPS ini nanti mungkin Pak Tirta bisa menambahkan, karena untuk case ini ada hal-hal yang dilakukan semacam relaksasi Pak yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi kita itikadnya adalah untuk menyelesaikan ini Pak. Gitu. Bersama perusahaan asuransi. Nah hal lain Pak terkait dengan dalam hal ini syaratnya memang masing-masing harus selesaikan satu-satu Pak, karena masing-masing beda-beda case-nya. Mereka tidak mau, mereka maunya diselesaikan sekaligus. Yang kedua juga perlu ada kesepakatan menandatangani bahwa ini sudah selesai mencabut pengaduan dan juga tanda tangan bahwa tidak akan
apa namanya ya keep confidential penyelesaian ini. Karena memang bisa dikhawatirkan Pak, kalau ini menjadi background juga, kalau kondisi ini tidak diatur dengan aturan yang prudent untuk menjaga kepentingan di perusahaan asuransinya, ini bisa jadi masalah Pak yang tidak terkendali. Kalau menjadi masalah yang tidak terkendali, nanti dampaknya juga kepada industri kita Pak, berbondong-bondong akan ada klaim, dan ini nanti dampaknya juga ke investasi di pasar modal. Jadi ini memang harus ada kesepakatan dari pihak pihak korban ini yang menyebut dirinya sebagai korban ini bahwa akan menerima manfaat, dan juga ada komitmen bahwa manfaat itu memang untuk mereka gitu, bukan untuk menjadi isu-isu yang berkembang di luar yang bisa mengganggu stabilitas daripada industri. Pak Ketua, saya interupsi sedikit nih dengan pernyataan terakhir ini Pak. Sedikit saya nanti pendalaman aja Pak. Kita sudah hampir 2 jam ini. Saya menguatin ini Pak. Keluhan tidak valid ini kan tadi disampaikan itu kan hanya sepihak. Apakah ini dengan verifikasi OJK, dengan presentasi ini, apakah kemudian dapat diartikan bahwa pernyataan dari industri itu terverifikasi dan disetujui tidak validannya itu oleh OJK gitu loh. Boleh, ya, boleh, silakan Pak. Baik. Jadi oleh sebab itu Pak, untuk yang ini kita sepakat menggunakan independen Pak. Jangan sampai nanti intervensi dari OJK. Jadi independennya ini adalah melalui LAPS. Jadi di situ yang nanti akan membahas mengenai hal ini. Data ini data yang kita terima dari mereka. Kan sudah menjadi presentasi dari OJK Pak. Iya. Nah, berarti kan OJK approval. Apakah ini saya pakai? Kita tidak lakukan. Pokoknya ini pernyataan ini. Nah, gini Pak. Ya. Karena ini presentasinya OJK Pak. Iya ya Pak. Nah, kalau OJK kemudian ini mengatakan ini tidak valid, berarti ini kan by presentation OJK mengatakan bahwa ada tagihan, ada keluhan yang tidak valid. Karena disclaimer tadi Bapak kan mengatakan, makanya saya kan Pak, kalau Pak Dolvin nanyakan, itu kan kenapa ini disebut tidak valid? Makanya saya kan menanyakan Pak lebih lanjut, apakah ketidakvalidan ini approval by OJK? Lah Bapak menyatakan itu by penilai independence. Nah, by penilai independence itu kemudian dijadikan presentasi oleh OJK. Apakah ini kemudian approval by OJK? Itu aja pertanyaan saya. Saya perlu disclaimer itu Pak. Boleh saya jelasin Pak? Ya. Jadi ini data, kan kita diminta menyampaikan progres. Ini data progres yang kita terima dari mereka. Penyelesaiannya Pak, kita nggak mau intervensi masuk ke dalam itu. Penyelesaiannya nanti kalau memang ini tetap komplain, dialihkan kepada LAPS. Di LAPS lah sebagai independen yang akan melihat ini secara independen. Kira-kira gitu Pak Dul. Ya, jadi mereka saja bahwa keluhan tidak valid ini versi dari perusahaan asuransi. Ya, itu aja. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi Pak yang terkait dengan dengan prudensial. Di bawah ini menjelaskan juga yang terkait dengan premi terhadap klaim. Ya. Jadi ada alokasi bahwa jumlah klaimnya lebih kecil daripada premi yang dibayar, itu 31 nasabah dengan 51 polis Pak. Nah, kemudian ada lagi memang tidak ada pembayaran klaim. Jadi kalau tidak ada pembayaran klaim, alokasi dananya menjadi lebih besar Pak. Jadi mereka pada waktu itu cuma misalnya mengambil penarikan dana, kemudian juga sudah ada surrender, tetapi dihitungannya kalau memang mengacu kepada jumlah premi, alokasi dananya ada 4 miliar, dan sekali lagi bahwa ini tidak ada di buku. Jadi kalaupun dilakukan pembayaran adalah inisiatif goodwill daripada perusahaan asuransi. Kemudian pengalaman pembayaran klaim atau benefit yang lebih besar dari premi yang dibayar. Nah, untuk ini nggak mungkin lagi akan mendapatkan penggantian. Karena premi yang dibayarnya itu 824,9 juta, klaimnya sudah 2,2 miliar. Sudah pernah ada penarikan 385,5 juta, dan nilai surrendernya sudah 30,4 juta. Jadi nggak ada lagi yang bisa dia terima harusnya. Cuman pada momentum yang sama ini kan mereka sama-sama masuk di dalam kelompok yang untuk minta pokoknya dibayar 100%. Nah, kemudian yang berikutnya kita mungkin lihat ke sama
Aksa Mandiri dalam bentuk kejadian yang sama itu jumlahnya ada 55 peserta. 55 peserta ini mewakili 72 polis. Jadi kalau sampai dengan 25 Januari pun yang telah diselesaikan oleh Aksa Mandiri ada 8 nasabah dengan 10 polis. Itu nilai preminya 356,9 juta, Pak. Total dana yang bisa dialokasikan setelah mengurangi klaim, penarikan dan nilai tunai itu 183,6 juta. Kemudian ada yang keluhannya yang sama juga tadi, tidak valid, Pak. Itu ada 25 nasabah dengan 31 polis. Dananya itu yang dialokasikan mencapai 1,8 miliar rupiah. Jadi mungkin ini nanti akan masuk ke LAPS. Kemudian dalam investigasi ulang, jadi terjadi diskusi, dilakukan investigasi ulang lagi oleh perusahaan asuransi terhadap 22 nasabah dengan jumlah polis 31 polis. Ini dana yang dialokasikan itu 609,7 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah mengenai dikaitkan dengan klaimnya, Pak, jumlah klaim yang lebih kecil dibandingkan premi yang dibayar itu ada 7 nasabah dengan 7 polis. Ini alokasi dananya bisa mencapai 657,2 miliar. Kemudian tidak ada pembayaran klaim sama sekali. Ini dana yang bisa dialokasi, yang dicatat untuk dialokasikan itu ada 1,9 miliar rupiah. Dan pembayaran klaim yang lebih besar dari premi di Aksa Mandiri tidak ada, Pak. Jadi ini yang posisi yang di Aksa Mandiri. Kemudian yang terakhir adalah tidak di AIA. Di AIA ini jumlahnya ada 84 nasabah dengan jumlah polisnya 90 polis. Yang disetujui ini ada 5 nasabah dengan 5 polis. Ini dana alokasinya ada sekitar 218,9 juta. Kemudian pending dokumen dari nasabah tidak ada, tapi yang memang tidak sesuai, Pak, berdasarkan evaluasi dari perusahaan asuransi saat ini, ada 80 nasabah dengan 85 polis. Kalau dihitung dananya, kemungkinan sekitar 3,8 miliar rupiah. Nah, ini juga kalau kita lihat terhadap klaimnya, Pak, jumlah klaim yang lebih kecil dari premi dibayar itu cuma 1. Jadi ada 1 nasabah, 1 polis, top up preminya ada 85 juta, klaimnya cuma 2 juta, nilai surrendernya 32 juta, jadi masih ada dana yang bisa diberikan melalui alokasinya 50,19 tadi, tentu dengan skip yang ditawarkan tadi 60%. Kemudian juga yang kedua, tidak ada pembayaran klaim, itu ada 83 nasabah dengan 89 polis, Pak. Ini jumlah dananya yang bisa dialokasikan dengan hitungan nanti 50% dari jumlah ini ada 4,041 miliar rupiah. Nah, itu, Pak, yang dari sisi perusahaan AIA, Pak, ada 84 debitur. Jadi kalau boleh, Pak, dijelaskan oleh Pak Tirta bagaimana kerjanya dari lembaga alternatif penyelesaian ini sebagai pihak independen yang akan menyelesaikan dispute ini, Pak. Terima kasih, Pak. Itu secara di sebelah kanan saya ada Ibu Vera, Prof. Indrawan, Pak Satori, Ibu Ella, dan Pak Kabul Samad. Bapak-bapak hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau mengenai kasus, tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Rizwi tadi, saya hanya menjelaskan sedikit, Pak, mungkin mengenai LAPS. Apa itu LAPS? Mungkin kalau boleh ditayangkan skema yang di pengaduan halaman ini. Jadi kalau ada pengaduan masuk kepada OJK, kami akan menelaah apakah terdapat indikasi sengketa atau pelanggaran. Karena banyak sekali pengaduan masuk tidak terdapat indikasi sengketa atau pelanggaran, sebagai misal konsumen hanya mengatakan saya mengadu karena saya sudah tidak bisa bayar sehingga minta diskon. Ini masih sampai sekarang masih ribu-ribuan, terutama pada saat pandemi. Jadi banyak yang konsumen hanya mengadu kepada kami, tolong OJK, kami minta diskon, minta bunganya dihapuskan, denda dihapuskan, yang itu tidak ada indikasi sengketa atau pelanggaran. Kalau ada indikasi sengketa atau pelanggaran, kami akan fasilitasi untuk dipertemukan dengan pelaku usaha jasa keuangan. Nah, itu konsumen pengaduannya supaya cepat
mereka kami minta mengisi APPK ini, aplikasi untuk pengaduan. Karena dengan aplikasi ini, pelaku usaha jasa keuangan akan langsung mendapat tembusan data semuanya yang diinput oleh konsumen. Lalu OJK akan memonitor, dan sekaligus LAPS ini sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga mendapat tembusan datanya. Jadi kalau konsumen mengirim surat, email, ini kami OJK yang akan menginput. Kemudian kami memonitor, mengawasi sampai dengan diselesaikannya sengketa itu oleh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau ditemukan pelanggaran, kami akan tindak lanjut dengan pengawasan. Nah, kalau sudah diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sengketa tersebut, misalnya ada kesalahan jumlah tagihan, denda kelebihan, dan sebagainya. Kalau sudah diselesaikan, kalau konsumen menerima, kasusnya selesai. Tapi kalau konsumen tidak menerima dengan penyelesaian pelaku usaha jasa keuangan, konsumen bisa mengadukan lebih lanjut. Secara otomatis di dalam aplikasi APPK itu ada pilihan menerima tawaran solusi oleh PUJK atau tidak menerima. Kalau konsumen menekan tombol tidak menerima dan melanjutkan kasusnya ke LAPS, akan artinya konsumen menyerahkan berikutnya kepada LAPS. Alternatif berikutnya adalah pengadilan. Nah, LAPS tadi yang disampaikan oleh Pak Riz, ada beberapa hal kecil yang sebetulnya bisa menghambat ini, antara lain bahwa pengaduan yang nilainya kecil, yang di bawah 500 juta Pak, itu kalau diselesaikan oleh LAPS itu pro bono Pak. Jadi mediator atau arbiternya tidak dibayar. Tetapi ini karena kasusnya banyak, sampai tadi ada 240 lebih, ini LAPS mengatakan saya sulit sekali untuk mencari arbiter, untuk melakukan arbitrase yang pro bono untuk sekian kasus. Lalu LAPS-nya bertanya, apakah saya boleh menerima untuk biaya arbiternya untuk melakukan arbitrase. Nah, penekanan kami ini silakan dibicarakan dengan pelaku usaha jasa keuangan itu, tapi LAPS harus tetap independen di situ Pak. Jadi harus tetap independen, pemilihan arbiternya tidak boleh ada konflik of interest dengan pelaku usaha yang diselesaikan itu. Dan ini harusnya memang kedua belah pihak sepakat dengan pilihan arbiternya. Dan yang kedua, memang ada pengaduan yang salah satu syarat untuk ke LAPS itu tadi Pak, saya sampaikan, kalau ini belum diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, sebetulnya tidak boleh langsung ke LAPS, dia langsung saja. Saya tidak mau diselesaikan PUJK karena minta ganti rugi dibayar 100% full tanpa syarat, tidak akan dipenuhi, jadi langsung ke LAPS. Ini sebetulnya tidak dimungkinkan. Sehingga kami minta pelaku usaha jasa keuangan ini semuanya menyelesaikan dulu secara administrasi semua pengaduan, apakah itu diterima atau bisa diselesaikan, yang tidak dan sebagainya, semua harus diselesaikan dulu, baru boleh masuk ke LAPS. Dan penyelesaiannya ini adalah individu Pak. Di LAPS mereka tidak dapat menyelesaikan satu kelompok rame-rame diputus sekaligus. Jadi semua pendekatannya individu, nanti akan dicarikan arbiter, dan tadi yang masalah-masalah tadi sudah dapat diselesaikan dengan baik, dan kami menekankan dan akan mengawasi harus tetap independen. Kemudian LAPS juga semalam saya mengikuti sudah mengeluarkan statement bahwa LAPS menganjurkan untuk ini diselesaikan oleh LAPS karena pihaknya lebih independen. Mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan secara singkat mengenai LAPS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tirta. Demikianlah Bapak Ibu anggota yang terhormat, penyampaian penjelasan dari OJK terkait dengan progres apakah